Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia pertanian yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Sabtono Nugroho Hadi. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membawakan materi kimia pertanian pertemuan minggu yang kedua. Pada pertemuan minggu kedua ada dua topik besar, yaitu tentang teori atom dan bioelemen. Pada materi teori atom, kita akan melihat tentang perkembangan atau sejarah perkembangan teori atom, struktur atom, dan tabel berkala. Ini adalah sejarah dari perkembangan suatu atom. Diawali dari usulan Demokritus pada masa sebelum Masehi, kemudian Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan akhirnya teori kuantum modern. Perkembangan teori atom dimulai dari Demokritus yang mengusulkan bahwa segala sesuatu itu disusun atas sesuatu yang kecil, keras, dan tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan atom. Namun sayangnya Demokritus tidak mengungkapkan data-data aktual pendukungnya, sehingga usulannya tidak dapat atau tidak dipercaya saat itu. Kemudian teori selanjutnya adalah teori Dalton yang mendasarkan pada percobaan Lavoisier tentang hukum kekekalan massa, yaitu hukum yang mengungkapkan bahwa setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi adalah sama dengan massa yang hasil reaksinya atau produknya. Atau dengan kata lain, bahwa massa ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam versi modernnya disebut, dalam setiap reaksi kimia tidak dapat dideteksi perubahan massa. Kita lihat, ketika magnesium sebanyak 1 gram ditambah dengan klor sebanyak 29 gram akan dihasilkan magnesium klorida dengan massa 3,9 gram. Ini adalah gabungan dari 1 dengan 2,9 gram. Jadi massa setelah bereaksi sama dengan sebelum bereaksi. Itu hukum kekekalan massa. Kemudian ini adalah yang mendasari Lavoisier melakukan percobaan cairan merkuri direaksikan dengan oksigen, menghasilkan merkuri oksida. Ketika merkuri oksida ini dipanaskan, maka akan dihasilkan cairan merkuri dan gas oksigen dengan jumlah massa yang sama. Kemudian percobaan Proust yang digunakan sebagai dasar dari teori Dalton tentang hukum perbandingan tetap. Jadi massa zat yang bereaksi dengan jumlah tertentu zat lain selalu tetap. Misalkan ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Proust. Ada 3 percobaan. Yang pertama adalah mereaksikan magnesium sebanyak 0,62 gram, kemudian 0,48 dan 0,36 gram. Masing-masing dipanaskan, dihasilkan 1,02 gram magnesium oksida, kemudian pada percobaan kedua 0,79 dan pada percobaan ketiga 0,6. Ketika dibuat rasionya, maka rasionya tetap. Kita lihat, 3 percobaan ini rasionya sekitar 0,6. Ini disebut dengan teori perbandingan tetap dari Proust. Berdasarkan 2 data tersebut, hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Proust, maka John Dalton mengungkapkan asumsi teorinya. Yang pertama, bahwa setiap unsur disusun oleh partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dibagi kembali, yang disebut dengan atom. Kemudian semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama. Dan yang terakhir, bahwa atom dari unsur yang berlainan ketika melakukan suatu ikatan, maka dia akan menghasilkan perbandingan numerik yang sederhana. Misalkan
satu atom A dengan dua atom B ditulis AB2. Dalton juga mengungkapkan hukum perbandingan bergandanya. Jadi jika dua unsur membentuk lebih dari satu suatu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur pertama dengan unsur kedua merupakan bilangan yang sederhana. Ini contohnya, etilena dengan jumlah satu karbon dan satu hidrogen, metana dengan satu karbon dan dua hidrogen. Maka ketika diasumsikan bahwa berat atom C sama dengan 5, berat atom H sama dengan 1, maka untuk etilena ini 1 gram hidrogen akan sebanding dengan 5 gram karbon. Sedangkan pada metana 1 gram hidrogen sebanding dengan 2,5 gram karbon. Maka perbandingannya akan menjadi perbandingan yang sederhana 2:1. Selanjutnya, setelah John Dalton, perkembangan teori atom beranjak kepada model dari J.J. Thomson. Dia mempelajari tentang kelakuan dari sinar katoda. Menurut teori dari J.J. Thomson, bahwa atom ini dibayangkan sebagai suatu bola kecil yang bermuatan positif, sedangkan elektron tersebar di antara muatan positif tersebut. Nih gambarnya. Kemudian teori ini ditolak oleh Rutherford. Menurut Rutherford, atom itu seharusnya memiliki inti atau nukleus sebagai pusatnya atau pusat atom. Di sana atom intinya ini bermuatan positif dan memiliki massa yang terkonsentrasi. Ini adalah gambarnya bahwa atom ini bagaikan suatu bola yang di dalamnya ada intinya. Intinya itu memiliki muatan positif dan memiliki massa, sedangkan elektron nanti mengelilinginya. Bukan mengelilingi, tapi ada tersebar dengan jarak tertentu. Kemudian ada model atom yang lain yaitu Born. Born lebih maju lagi karena dia menggambarkan tentang orbit dari elektron pada lintasan yang berbeda. Elektron ini terus bergerak sehingga dia mencegahnya jatuh ke dalam inti atom. Ketika elektron bergerak dari satu lintasan ke lintasan energi lainnya, maka dia akan dimungkinkan akan melepas atau menerima elektron. Menurut Born ini, jumlah elektron maksimum pada setiap lintasan dirumuskan 2n pangkat 2. Bagaimana pandangan modern mengenai atom? Menurut pandangan modern, bahwa pandangan Dalton mengenai atom merupakan partikel yang tidak dapat dibagi ternyata tidak tepat, tidak benar. Karena ternyata atom ini disusun oleh partikel yang lebih kecil lagi, subatom, yang disebut dengan proton, neutron, dan elektron. Ini muatannya adalah proton positif 1, neutron 0, dan elektron negatif 1. Kalau kita tuliskan, maka X adalah suatu atom, Z dan A. Z ini nomor massa atau banyaknya nukleon, sedangkan A adalah proton atau banyaknya proton dalam suatu inti, melambangkan nomor atom. Perkembangan teori atom dilanjutkan oleh James Chadwick. Bahwa menurut James Chadwick bahwa inti atom ini mengandung neutron. Neutron ini netral dan memiliki massa sama dengan proton. Ini adalah perkembangannya dari teori Dalton, Thomson, Rutherford, Born, dan kuantum modern. Pada teori kuantum modern, modelnya adalah bahwa elektron ini menempati suatu kamar atau orbital yang merupakan suatu volume di ruang sekeliling inti atau nukleus dengan keboleh jadian yang tinggi ditemukannya elektron. Kemudian ada tingkat energi tersusun atas sublevel.
Lalu kita akan mencoba membahas tentang tabel berkala atau sistem periodik. Di situ akan kita lihat ada golongan, ada periode. Golongan ini menggambarkan sifat kimia yang mirip dari suatu unsur dan elektron valensinya yang sama. Sedangkan periode ini menggambarkan jumlah kulit dengan tingkat energi yang sama. Ini ada contoh konfigurasi dari elektron. Misalkan kulit kita lambangkan dengan KLMNOP, K kulit pertama, L kedua, dan seterusnya. Maka atom hidrogen, unsur hidrogen dengan nomor atom 1, maka dia akan memiliki jumlah elektron 1. Litium memiliki jumlah elektron 2 pada kulit pertama dan 1 pada kulit kedua, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita gambarkan dengan sistem SP, maka hidrogen akan ditulis 1s1. Sedangkan litium adalah 1s2, 2s1. 1 ini menandakan kulit, 2 ini juga kulit. Jadi ada 2 kulit pada atom litium. 1 pangkat ini menandakan elektron valensi atau elektron keluarnya. Nah, ini adalah tabel berkala atau sistem periodik. Jadi ada dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ada dalam satu periode dari kiri ke kanan. Di situ akan kita lihat ada sifat-sifat yang berbeda. Ada jari-jari atom. Jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin besar. Sedangkan dari satu periode ke kiri ke kanan maka akan semakin kecil. Kemudian ada energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit terluar dari atom netral. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka dia akan digambarkan muatan inti makin besar dan jari-jari atom makin kecil, sehingga energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Sebaliknya, dari satu golongan, maka energi ionisasinya semakin kecil. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan apabila atom suatu unsur menangkap elektron dari luar. Ketika afinitas elektronnya rendah, ini dinamakan dengan sangat negatif, maka dia ciri-ciri bukan logam. Dari satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Sedangkan dari satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Bagaimana dengan elektronegativitas? Yaitu suatu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dari atom lain untuk digunakan secara bersama. Elektronegativitas sama dengan atau setara dengan energi ionisasi. Jadi dia dari satu golongan akan cenderung semakin kecil, sedangkan dari satu periode ke kiri ke kanan akan cenderung semakin besar. Jika kita simpulkan, maka dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil, energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas makin besar, sedangkan dari satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari akan makin besar, energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas akan makin kecil. Nah, itu yang digunakan pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang teori atom. Ini adalah tugas kelompok yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya sebagai ajang latihan untuk materi kuliah kimia pertanian, khususnya tentang teori atom. Baik, itu adalah materi tentang teori atom. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya tentang bioelemen. Mari kita lanjutkan materi kimia pertanian pada minggu yang kedua.
yaitu tentang bioelemen. Apa itu bioelemen? Jadi bioelemen adalah unsur-unsur kimia yang ditemukan di dalam molekul atau senyawa kimia yang menyusun suatu organisme hidup. Kalau kita memiliki suatu sampel tanaman misalnya, kemudian ketika kita reaksikan dengan oksigen atau dibakar, maka akan menghasilkan gas dan sisanya nanti ada abu yang mengendap atau abu-abu mineral. Ketika abu-abu mineral ini kita analisis lebih lanjut, maka dia akan terdiri atas banyak unsur C, H, dan seterusnya. Unsur-unsur ini disebut dengan bioelemen. Dia menyusun jaringan dari suatu tanaman yang hidup ataupun yang sudah mati. Jadi unsur-unsur ini esensial untuk pertumbuhan tumbuhan tingkat tinggi atau tanaman tingkat tinggi. Bioelemen sendiri dikelompokkan atas dua. Kalau kita melihatnya dari jumlahnya, ada unsur-unsur makro seperti CHO, K, Ca, Mg, N, Sp. Kemudian ada unsur mikro B, Cl, Cu, Fe, dan seterusnya. Ada juga mengelompokkan berdasarkan mineral atau bukannya. Ada unsur non-mineral seperti CHON, Cl. Ada unsur yang tergolong mineral seperti K, Ca, Mg, sampai Na. Ada pula pengelompokan berdasarkan muatan, ada kation dan ada anion. Yang kation K, Ca, Mg ini biasanya bermuatan positif nantinya. Ada N, P, dan S, ini anion yang bermuatan negatif. Kalau kita lihat, masing-masing unsur ini ternyata juga penyusun jaringan suatu makhluk hidup seperti tanaman. Misalkan C, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, ini menyusun kurang lebih 25 jenis karbohidrat. Kemudian unsur CHO ditambah nitrogen, sulfur atau belerang tambah fosfor, ini menyusun 20 jenis asam amino. Dan juga menyusun 12 jenis asam lemak. Lalu, kapan suatu unsur dikatakan esensial? Unsur dikatakan esensial apabila yang pertama terdapat dalam tubuh suatu organisme dan dalam keadaan yang selalu homeostatis atau jumlahnya tetap. Kandungan unsur-unsur ini merata dan konstan pada setiap individu. Dengan adanya unsur tersebut, organisme menjadi normal, keadaannya baik. Kadar unsurnya harus konstan seumur hidup. Unsur tersebut harus ada pada individu yang baru lahir. Bagaimana cara menentukan esensial tidaknya unsur-unsur hara bagi tanaman? Itu menjadi suatu PR tersendiri ya. Ini contoh bioelemen pada tanaman jagung. Dengan bobot jagung 834,9 gram. Ini ternyata abunya mengandung CHON dan sebagainya. Dengan bobot yang digambarkan. Dengan jumlah atom relatifnya, ya demikian. Sebenarnya kemudian kita akan menuju kepada apa sih peran atau fungsi dari bioelemen ini.
Yang pertama adalah sebagai penyusun biomolekul atau metabolit. Seperti unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, penyusun karbohidrat, lignin, dan sebagainya, sampai kemudian penyusun asam nukleat, ATP, dan seterusnya. Jadi sebagai penyusun biomolekul atau molekul-molekul yang besar. Ada juga peran atau fungsi sebagai kofaktor dari suatu enzim. Tanpa kofaktor, enzim tidak aktif. Contohnya adalah Fe2+ dan Fe3+, MO2+, Ca2+, Cu2+. Ini masing-masing menyusun enzim-enzim yang berbeda-beda. Ada sebagai fungsi aktivator untuk suatu reaksi metabolisme. Misalkan Mn2+, ini adalah aktivator enzim suatu enzim kinase, oksidase, dan hidrogenase. Juga ada peran sebagai bagian esensial dari senyawa-senyawa kompleks yang penting dalam proses fisiologis. Apa saja? Misalkan klorofil. Klorofil mengandung Mg2+, CO pada vitamin B, Fe pada hemoglobin. Jadi ini adalah fungsi dari bioelemen. Nah, ini contoh dari struktur hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah zat merah darah. Sedangkan ini ada klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Yang satu merah, yang satu hijau. Ternyata mirip. Yang membedakan hanya bioelemennya. Kalau klorofil Mg, hemoglobin Fe. Kemudian ada sedikit mirip berbeda di sini. Dan pada basis ini. Lalu apakah bioelemen itu dapat diserap secara langsung oleh tanaman? Ternyata tidak. Tanaman ini mengambil bioelemen dalam bentuk ion melalui lubang-lubang pada permukaan akar. Jadi sebagian lagi juga dapat diambil dalam bentuk molekul. Misalkan unsur-unsur makro C, HO, N, P, K, Mg, Ca, dan S. Ini bentuk yang diambil oleh tanaman adalah C, CO2, H atau hidrogen ini dalam bentuk air, H2O, O, oksigen ini dalam bentuk gas oksigen, N, nitrogen, maka diserap oleh tanaman itu dalam bentuk NO3 min, NH4+, dan CO, NH2 dua kali, fosfor dalam bentuk H2PO4 min, HPO4 2 min, dan HPO4 3 min. K dalam bentuk ionnya K+, Mg dalam bentuk ionnya Mg2+, dan sebagainya. Ini juga contoh lain. Ya, itu adalah kuliah tentang bioelemen. Jadi kuliah tentang teori atom dan bioelemen kimia pertanian sudah disampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai bertemu pada kuliah minggu ketiga kimia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.